Pemerintah di Asia dan Pasifik harus melakukan transformasi pertanian guna menjadikan lebih modern, tahan iklim, dan inklusif. Seiring pemulihan kawasan ini dari pandemi penyakit virus corona. Demikian menurut laporan baru dari ASEAN Development Bank. Mengingat 76% dari penduduk miskin Asia tinggal di daerah pedesaan. Kunci dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari pertanian. Edisi terbaru dari publikasi ADB ini mendorong pemerintah di berbagai negara untuk melaksanakan kebijakan yang mengintegrasi teknologi, investasi infrastruktur, inovasi, dan reformasi peraturan guna memastikan ketahanan pangan dan kelanjutan pembangunan ekonomi. Pertanian telah mendukung pertumbuhan pesat perekonomian Asia dan Pasifik dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi berbagai tantangan mendorong perlunya modernisasi dan transformasi sektor ini, mulai dari COVID-19 sampai perubahan iklim dan urbanisasi. Kebijakan yang mendukung transformasi ini sangat penting guna memastikan penduduknya bisa makan, serta mempertahankan pemulihan kawasan ini dan pembangunan berkelanjutan. Nah, pada wawancara kali ini kami akan menanyakan mengenai bagaimana sih posisi Indonesia sebagai salah satu kawasan regional di Asia Pasifik dalam sektor pertanian. Nah, hari ini saya bersama Terena Syahladifah sebagai salah satu teman dari kelompok pertanian. Karena mengetahui bahwa misalnya Indonesia merupakan salah satu penghasil pertanian terbesar di kawasan Asia Pasifik. Nah, jadi menurut kamu, Terena, bagaimana sih posisi Indonesia dalam potensinya dalam pertanian di kawasan Asia Pasifik? Menurut aku Indonesia itu punya potensi yang besar banget ya, karena sumber daya alam kita itu kuat. Tapi kita tuh masih kalah sama negara Thailand, Vietnam gitu, karena mereka tuh udah ngekspor produk olahan, sedangkan kita tuh masih ngekspor bahan mentah kayak CPO gitu. Oh, oke. Terima kasih, Terena. Nah, kan sebelumnya tadi Nana udah nanya nih soal posisi Indonesia, posisi pertanian Indonesia di kawasan Asia Pasifik itu sendiri. Nah, sekarang aku tuh mau nanya, tapi sebelumnya aku mau ngejelasin bahwasanya tuh kan Indonesia tuh sekarang lagi gencar-gencarnya bergabung ke kerjasama ekonomi besar di kawasan Asia Pasifik kayak di RCEP sama di AEC atau ASEAN Economic Community. Nah, FYI aja, CEP itu tuh kepanjangan dari Regional Comprehensive Economic Partnership yang dibuat semacam perjanjian perdagangan antara negara ASEAN dengan mitranya kayak Cina, Korsel, Jepang, Aussie, dan bahkan Selandia Baru. Nah, ini tuh bertujuan untuk mempermudah ekspor impor dan investasi antar negara. Lalu apa sih AEC itu sendiri atau ASEAN Economic Community itu? Nah, AEC ini tuh kayak upaya dari ASEAN sendiri yang dibuat oleh ASEAN untuk negara-negara ASEAN agar bisa memiliki pasar tunggal dan juga bersaing di skala global di bidang ekonomi itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kamu gimana sih si Indonesia ini, apakah dengan bergabungnya Indonesia ke kerjasama yang udah aku sebutin tadi, itu tuh bakal berpengaruh ke sektor pertanian kayak khususnya tuh ke agribisnisnya? Menurut kamu gimana? Apakah ada pengaruh yang efektif? Menurut aku ngaruh ya, soalnya kerjasama yang udah disebutin tadi yang sebelumnya itu kan mempengaruhi harga perdagangan antar negara itu jadi lebih rendah, jadi ekspor produk pertanian itu jadi lebih gampang masuk ke negara tetangga. Tapi sisi lainnya juga tuh produk luar tuh gampang masuk ke Indonesia kayak beras, buah gitu dari Thailand sama Vietnam. Jadi petani lokal kita tuh jadi ikut kesaing juga. Jadi sebenarnya intinya bagus-bagus aja buat
ekspor, tapi kita harus siap juga untuk persaingan di dalam negerinya. Oke, makasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Nah, jika tadi kan awal membahas tentang bagaimana pengaruh kerjasama dalam sektor pertanian dalam kerjasama Indonesia dengan forum-forum internasional seperti RCEP, kemudian ASEAN Economic Community. Nah, di sini aku mau nanya nih sama Tere, kalau misalkan kita bahas tentang sisi kebijakan pemerintah, misalkan dalam subsidi pupuk, kemudian keterbatasan ekspor. Nah, kira-kira itu berpengaruh nggak terhadap agribisnis Indonesia? Sebenarnya subsidi pupuk itu kan niatnya baik ya, tapi itu kan niatnya biar petani itu biaya produksinya jadi nggak terlalu tinggi. Tapi kenyataannya subsidi pupuk itu masih kurang merata di beberapa daerah, malah kadang pupuk itu masih susah didapat. Nah, sedangkan buat pembatasan ekspor itu kayak yang pernah terjadi di CPO itu malah bikin harga di dalam negeri itu jadi turun, petani itu malah rugi gitu. Oh, gitu. Kemudian kalau misalkan aku mau nanya tentang ketahanan pangan di Indonesia, jadi apa sih tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi situasi global saat ini mengenai ketahanan pangan? Tantangannya itu banyak ya, tapi yang paling kerasa itu di perubahan iklim sama distribusi pangan. Produksi itu bisa terganggu karena cuaca, terus distribusi dari daerah penghasil ke kota besar juga nggak efisien. Kadang hasil panen itu melimpah di satu daerah, tapi di daerah lain malah kekurangan. Jadi masalahnya itu bukan cuma di produksi, tapi juga di logistik gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Tere, apa saran dari Tere nih untuk pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari produk pertanian itu sendiri gitu? Apa yang kira-kira perlu diperbaiki? Pertama itu mungkin pemerintah bisa fokus ke hilirisasi. Jadi bukan cuma ekspor bahan mentah, mungkin bisa dengan diversifikasi produk gitu. Terus kedua, memperbaiki infrastruktur pertanian termasuk gudang dan transportasi. Terus ketiga, bantu petani buat ngerti pasar luar negeri kayak standar ekspor dan sertifikasi, karena banyak produk bagus tuh tapi nggak bisa tembus pasar karena syaratnya itu rumit. Mungkin bisa dilakukan kayak pelatihan, sosialisasi atau penyuluhan pertanian gitu. Oke, jadi di sini aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tere karena sudah bersedia untuk diwawancarai pada hari ini. Terima kasih Tere. Semoga kuliahnya juga dilancarkan ya.